belajar sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah kita semua. Dan setelah ini kita bacakan sedikit ayat-ayat suci Al-Quran kepada saudara Gilang kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tubla as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj'i wal-ardi dhatis sadr innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari pimpinan Danting Kebang. Untuk pimpinan dari Kebang dan saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati para pimpinan pemuda Sabang Muhammadiyah Sidoarjo,
yang kami hormati para remaja. Ini ceritanya ini remaja Masjid Al-Falah, karena ini musola ya, remaja musola Al-Falah ya. Mudah-mudahan nanti menjadi remaja ranting pemuda gitu. Dan kepada ibu-ibu yang berkenan hadir, alhamdulillah, syukurillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahim tentunya. Jelas para hadirin ini yang pertama kali kami bisa berjumpa seperti ini, dan sebagai gambaran global saja, terus terang saja di Kupang memang belum ada pemuda ranting dia. Tentu kami sebagai aktivis di Muhammadiyah juga kepengen. Nah, kelihatannya ini mudah-mudahan ini cikal bakal dan jalan ya sebagai mewujudkan apa yang sama-sama kita inginkan ke depannya tentunya. Semuanya berproses. Remaja Al-Falah ini juga rutin punya kegiatan kajian, cuma memang terus terang saja kami atau saya pribadi selaku pengurus ranting masih belum bisa campur tangan terus terang. Jadi ada pembina khususnya memang ya, cuma kalau ada acara-acara saya ketemu gitu. Mudah-mudahan nanti dengan silaturahim ini pun kita bisa semakin sinergi antara pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan pemuda cabang pemuda, pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah, kemudian dengan ranting Muhammadiyah dan semua elemen yang ada di sini termasuk ranting Malaysia. Nah, itu harapan saya tentunya. Yang sebentar lagi juga kami pengurus ranting juga akan masa baktinya habis. Jadi mudah-mudahan nanti generasinya juga seharusnya memang dari cikal bakalnya ya dari pemuda ya. Jadi pemuda itu kami berharap nanti setelah ada pemuda ranting pemudanya, begitu ada pergantian di pengurus ranting, dari pemuda itulah yang akan tampil mestinya. Jadi terus nyambung. Nah, itu harapan kami. Sekali lagi terima kasih kepada para pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Sidoarjo yang pada pagi hari ini alhamdulillah yang awal ini bisa terus nanti berlanjut dengan program-program yang tentunya sudah dicanangkan. Kemudian ya intinya nanti kami bisa kerjasama. Selama ini saya merasakan juga aktivitasnya masih sangat kurang, khususnya di ranting Muhammadiyah Kupang. Jadi cuma kajian bulanan sama hari-hari besar Islam itu saja yang dilaksanakan. Kejutan-kejutan seperti ranting yang lain belum ada. Ya, saya akui itu terus terang selama ini masih kurang sinergi dengan Aisyah, ranting Aisyahnya, dengan pemudanya karena belum ada jalur, kemudian dengan takbirnya. Mudah-mudahan nanti dengan silaturahim ini semuanya itu bisa sinergi. Itu harapan kami ke depannya, sehingga kaum Muhammadiyah di lingkungan Kupang pada khususnya dan di lingkungan Sidoarjo pada umumnya nanti bisa didengar seperti ranting-ranting yang lain, seperti pemuda-pemuda yang lain tentunya. Sekali lagi terima kasih atas silaturahim ini. Kemudian saya juga berpesan khusus kepada para pemuda, ya segala sesuatu itu kalau ingat kajian kemarin di cabang bahwa berlaku
beraktivitas di Muhammadiyah itu dan juga beraktivitas di mana-mana. Salah utamanya itu yang pertama niat. Niat ya, kalau niatnya sudah lillahi ta'ala insya Allah sebagai seorang muslim ya, kalau nggak aktif di pemuda Muhammadiyah mau di mana lagi istilahnya. Inilah wadah pengajaran saudara-saudara tentunya untuk lebih menjadi bobot kembali sebagai pemuda, eksistensi sebagai pemuda nanti insya Allah nyata dengan bersama-sama aktif di organisasi Muhammadiyah. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua pimpinan Kepal. Selanjutnya cara keempat sambutan pimpinan dari ketua cabang pemuda Muhammadiyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Depan, Bapak Habib, pimpinan ranting Asia, dan teman-teman pemuda Gebang yang insya Allah akan mungkin harapannya ada bakal calon lahir pemuda Gebang. Yang pertama yang kami sampaikan adalah terima kasih yang sebesar-besarnya kami diberikan izin untuk bisa menempati musola Al-Falah. Jadi kemarin itu ada sedikit kebingungan, ini dikatakan masjid atau musola gitu ya. Artinya informasi yang kami dapat bahwa musola, dan sudah kami putuskan di flyer itu tertera musola Al-Falah sebagai tempat tujuan kita untuk melakukan kegiatan LKPPM. Dan perlu kita ketahui bersama, dari beberapa kemarin teman-teman memang dari pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah itu banyak sekali agenda-agenda yang dilakukan pada setiap bulan. Ada 3 agenda yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah kegiatan kita di awal, yaitu BPJM, kemudian kita lanjut ke SMP Muhammadiyah 10 Suko. Dan pada waktu itu kita koordinasi dengan rantingnya masih belum ada jawaban, sehingga kita tempatkan di SMP Muhammadiyah 10 Suko. Dan ini mungkin LKPPM ini kita tempatkan yang pertama kali adalah di Lebang, sebagai bentuk awalan dan penghormatan kami kepada Lebang. Maka kami berikan dan kami tujukan acara ini ke ranting Lebang. Dan mudah-mudahan ini awal kegiatan LKPPM ini membuat dan mampu sinkronisasi antara pemuda dengan ranting itu supaya makin erat. Maka yang paling gampang adalah beramar ma'ruf. Kalau nahi mungkarnya sulit. Kalau kita itu berada di lingkungan Muhammadiyah, mengajak orang kepada kebaikan sangat mudah. Akan tetapi ketika kita itu melawan yang namanya nahi mungkar, sulit. Nah, di sini letak pemuda. Bagaimana pemuda itu, kata Bung Karno, ya, beri aku 10 pemuda, ya, akan aku menjaga dunia. Maka dengan 10 ini kita harapkan adalah mampu merubah, bukan hanya menggetarkan. Kalau hanya menggetarkan, merusak itu gampang. Tapi yang namanya membangun itu spirit, itu sulit. Nah, maka inilah yang dikatakan dengan amar ma'ruf nahi munkar, itu jadi satu.
Oleh sebab itu, harapan kami adalah adanya lahir pemuda yang baru sebagai bentuk melanjutkan tongkat estafet ini yang sangat sulit. Maka kita yang di pimpinan cabang ini tidak terus-menerus berada di sini. Nanti ada gilirannya kita bergeser dan ada waktunya juga kita selesai. Semuanya seperti itu. Maka harapan kami adalah dengan tujuan kita awalnya adalah mendatangi ranting Gebang ataupun nanti akan ada ranting-ranting yang lain yang akan menjadi tempat tujuan. Tujuannya adalah menghidupkan pemuda. Sekarang pertanyaan besarnya adalah kadang-kadang banyak pertanyaan besar yang mengawali dan ada dalam pemikiran pemuda, yaitu kita dapat apa dari pemuda? Kita tidak dapat apa-apa. Tapi pertanyaannya, kalau memang kita berada dalam satu lingkungan yaitu Persyarikatan Muhammadiyah, maka kita berada dalam satu garis lurus dengan agama Islam. Kalau kita melihat agama Islam itu tidak ada penerusnya, maka kita akan kalah saing, kalah pamor dengan agama-agama yang lain. Saya punya teman Konghucu. Konghucu ini setiap hari Ahad itu melakukan aktivitas, dan kalau kita lihat secara materinya itu gelontoran setiap Ahadnya itu setiap minggu ya, kalau mereka setiap minggu itu kurang lebih sekitar 40 juta satu minggu, dan mereka selalu diiringi dengan materi termasuk pemudanya. Maka jangan sampai kita yang mengerti tentang Al-Imran ayat 104 wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ini tidak bisa memahami apa yang dimaksud dengan surat Al-Imran. Maka hal ini yang harus kita waspadai, bahwa pemuda ini merupakan ujung tombak. Kan tidak mungkin kita ada sesuatu melawan dan kita ajukan orang-orang yang sudah sepuh. Siapa yang melawan? Yang melawan adalah pemudanya, tidak melawan secara fisik. Kalau zaman dulu era PKI itu memakai fisik. Kalau kita tidak, sekarang kita bertempurnya secara ideologi, bertempurnya secara paradigmatis, berpikir yang logis. Kalau ada uang disuruh milih ya jangan mau. Kalau bisa sesuai dengan hati nurani. Inilah pemuda, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka hal inilah mungkin pesan kami, bahwa marilah kita bersinergi. Tidak ada yang namanya jarak. Saya itu masih muda, belum kuliah. Saya itu masih sekolah. Saya itu sudah jadi guru atau dosen. Tidak ada jarak seperti itu. Maka andaikan kita itu bisa bersinergi, maka pemuda ini akan besar. Kalau kita lihat tetangga kita sebelah, itu luar biasa, antusiasmenya luar biasa. Maka jangan sampai Muhammadiyah yang lahirnya lebih dulu, 10 tahun lebih dulu daripada tetangga kita yang sebelah, jangan sampai kita kalah besar. Besar dalam artian besar itu secara massa, besar secara pemahaman ideologi, dan besar secara kekuatan untuk silaturahim. Ini jangan sampai hilang. Maka 3 pesan inilah yang harus kita tanamkan, bahwa kalau sampai semuanya dirangkul di pemuda, maka silakan bergabung. Ada kesulitan apapun akan kita bantu. Tidak ada bensin, kita berikan. Itu janji saya. Tidak ada pulsa, kita berikan. Tapi ya nggak penting. Nggak tiap bulan. Ya, karena ini bukan karena bos. Ya, jadi kesulitan-kesulitan yang sesekali ini mungkin kita bisa bantu. Bagi teman-teman yang masih terkendala masalah ekonomi ringan maksudnya. Kalau ekonomi keluarga tidak ekonomi pribadi, tapi untuk yang pribadi, untuk mengantarkan kita ke dalam forum kegiatan pemuda itu, kalau ada permasalahan silahkan disampaikan kepada saya. Insya Allah kita bantu selagi kita masih mampu. Mungkin itu sedikit prolog dari kami, dan yang paling akhir yaitu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Ranting Gebang dan pimpinan Ranting Aisyah Gebang dan teman-teman yang menyambut kita,
Mudah-mudahan ini dijadikan oleh Allah sebagai pahala yang berlipat dan tidak terputus untuk regenerasi Muhammadiyah selanjutnya. Nasrullah kembali kepada seluruh mukminin billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah. Acara kali ini yaitu acara silaturahim yang akan diserahkan kepada pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah. Pada komisi acara silaturahim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Habib sebagai bapak kita di sini yang sudah menyambut kita, teman-teman semuanya yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dan ibu Aisyah, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa silaturahmi yang perdana ya, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Sidoarjo dengan teman-teman Rumus Remaja Mushola Al-Falah di Gebang. Kita bisa berkumpul untuk yang pertama kali. Mudah-mudahan ini silaturahmi ini bisa kita lanjutkan pada masa-masa pertemuan yang akan datang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kita mari merefleksikan diri tentang kehidupan kita saat ini sebagai makhluk Allah, sebagai kaum muslimin. Kita memiliki amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di tema yang tertulis di flyer dari yang teman-teman semuanya dapatkan, yaitu tentang muhasabah akhir tahun. Kita berada di penghujung bulan Desember akhir tahun ini. Di saat yang sama, kita tidak tahu apakah kita ini di penghujung hidup kita atau tidak. Mungkin sekarang Bapak Habib sudah terlampau jauh usianya dengan kita. Ada di antara kita yang juga usianya, tadi saya tanya, baru lulus sekolah tahun 2020, ada yang tahun 2019, dan ini sangat bervariasi. Dan ternyata kalau kita pada usia-usia sekarang, kalau bulan Desember, kita bisa memastikan bahwa tahun 2020 usianya tinggal beberapa hari lagi. Jadi kalau kita membuat resolusi biasanya akhir tahun, gitu kan, itu biasanya kita sudah pasti Desember akan berakhir beberapa hari lagi, sehingga kita bisa membesarkan nanti pada tahun 2021 saya akan melakukan apapun kegiatan kita, melis impian-impian kita, mimpi-mimpi kita, gitu kan. Nah, tapi kalau kita sebagai manusia, kita nggak ngerti kapan ujung usia kita. Bisa jadi usia kita, jika kita misalnya usia 25 tahun, kita masih 35 tahun lagi akan ketemu malakul maut misalnya. Atau bisa jadi nanti keluar kita jatuh kemudian meninggal, kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu perlu kita renungkan kembali tentang hakikat penciptaan kita. Nah,
kembali kepada tema kita pemuda. Kalau kita definisikan pemuda ini ternyata bermacam-macam. Kalau di undang-undang kita tadi kemarin beberapa yang saya lihat baca itu usia antara 16 sampai 30 tahun. Kalau menurut WHO itu sekitar usia 15 sampai 24 tahun. Kalau menurut pemuda Muhammadiyah sendiri itu adalah justru lebih rentangnya lebih lama, yaitu usia 18 sampai 40 tahun. Jadi kalau sudah di atas 40 sudah dibilang orang tua. Atau kalau di bawah usia 18 berarti masih anak-anak. Jadi jika kita melihat sendiri dan Islam sendiri tidak ada definisi yang jelas tentang pemuda atau syab kalau dalam bahasa Arab atau fata dalam bahasa Arab itu tidak ada rentang usia yang pasti. Nah, lalu kemudian kalau kita melihat ilmuwan dari sisi ilmu psikologi misalnya ada tahapan-tahapan usia, ada balita, mulai balita dan kemudian anak kecil, lalu kemudian ada remaja, baru kemudian orang dewasa. Nah, sebenarnya remaja ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu teenager, maksudnya adalah rentang usia belasan. Nah, jika kita melihat dari sisi agama kita, siapa yang disebut pemuda itu? Dan sebenarnya tidak ada istilah remaja, karena remaja itu senantiasa seringkali dikonotasikan kepada satu usia masa transisi dari anak kecil menuju kedewasaan yang seringkali itu dimaklumi apapun perbuatan-perbuatan mereka yang terkadang keluar dari tatanan aturan yang berlaku, dari tatanan masyarakat atau tatanan agama. Sedangkan kita kenal dengan makhluk mukallaf. Nah, siapa makhluk mukallaf? Itu adalah manusia yang mulai dia sudah akil balik. Nah, kalau tadi dibedakan antara usia anak kecil lalu kemudian transisi remaja kemudian baru usia dewasa, yang usia dewasa itu baru kemudian ketika dia melanggar sesuatu baru kemudian dia dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Akan tapi Islam tidak. Islam ketika seseorang anak, mungkin kalau dulu zaman dulu saya mimpi bahasa baru SMP, saya mengajar anak SD, anak kelas 6 SD laki-laki itu sudah ada yang mimpi bahasa. Perempuan kelas 3 SD sudah ada yang haid. Jadi ada jurang antara akil dan balik itu semakin jauh. Jadi kalau kita kenal akil balik, akan tapi akil balik ini memiliki makna yang berbeda. Kalau mimpi bahasa haid itu adalah balik, maksudnya sampainya manusia dia sebagai makhluk hidup sampai kepada kematangan biologis. Artinya ketika seorang laki-laki sudah mimpi basah, dia sudah siap menghamili lawan jenisnya. Perempuan juga begitu, ketika dia sudah haid, maka dia sudah siap untuk menerima sperma dari seorang laki-laki itu dari sisi makhluk. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah ketika seorang anak zaman sekarang sudah mencapai balik, akan tapi akhirnya itu semakin melambat. Jadi manusia sekarang semakin modern, baliknya semakin cepat, akhirnya semakin lambat. Jadi sisi kedewasaan dia semakin lambat. Nah itu banyak sekali faktor-faktornya. Di antara salah satunya adalah sistem sekolah kita yang membuat anak-anak yang seharusnya dia sudah dewasa, akan tapi masih kita perlakukan sebagaimana anak kecil. Jadi persiapan untuk mempersiapkan anak-anak menjadi akil balik sebelumnya itu semakin lambat. Itu adalah pemuda. Lalu kemudian kenapa ini pemuda menjadi titik poin yang cukup penting? Karena pemuda ini adalah rentang usia manusia yang paling banyak. Dia rentang usianya mulai dari jadi kalau kita lihat itu kira-kira pemuda itu di antara definisi-definisi tadi bisa kita maklumi bahwa pemuda adalah di mana kondisi manusia pada puncak kematangan fisiknya. Jadi badannya kuat, ya. Kalau masih kecil itu masih lemah, lalu kemudian ketika dia sudah menjadi pemuda itu kuat, lalu kemudian belum mencapai pada usia tua, jadi siap menerima tanggung jawab. Nah, fenomena menariknya adalah ternyata pemuda ini seringkali menjadi target pasar.
target pasar terhadap apa, Bu? Baik itu yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif. Entah itu dari sisi politik, ya kan, sampai ada partai yang isinya tentang pemuda, gitu ya. Karena memang target pasar pemuda itu menggiurkan. Dan kemudian entertainment, ya, kita lihat siapa yang hadir di konser-konser, kita lihat siapa yang hadir di tribun-tribun untuk menyaksikan bola. Kemudian kita lihat sendiri iklan-iklan rokok. Apa iklan rokok yang kita tangkap? Meskipun iklan rokok itu tidak ada sedikit pun orang yang merokok, akan tapi pesan yang kita tangkap adalah orang yang merokok itu adalah orang keren, lalu kemudian macho, ya kan, pemberani, suka tantangan dan sebagainya. Itu adalah unsur-unsur itulah sebenarnya yang paling banyak menarik minat pemuda, ya, suka tantangan, berani. Sehingga ketika fakta pemuda yang sedemikian sangat menggiurkan, patutlah kita berhati-hati terhadap sesuatu apa yang kita lihat, terhadap sesuatu apa yang kita dengar. Saya punya cerita, dan ini ceritanya betul ya. Saya punya saudaranya ini dicurhati oleh seorang teman. Temannya ini adalah seorang perempuan. Dia sekolah di Aliyah, madrasah, artinya bukan sekolah umum. Cukuplah mendapatkan pemahaman agama, meskipun sekolah umum dan pesantren. Lalu kemudian ke kuliah umum, lalu kemudian terbang ke Jerman untuk kuliah. Ini S2. Suatu ketika ini cerita bahwa dia berpacaran dengan seorang bule Jerman. Dan tentu kita tahu kemungkinan besar adalah beragama Muslim. Nah, dia dicurhat, kemudian meminta izin pacaran, lalu kemudian ingin menikah, minta izin kepada orang tuanya. Tentu orang tuanya tidak menyetujui karena non Muslim. Lalu kemudian dia curhat bagaimana apa yang harus saya upayakan untuk mendudukkan hati seorang pacarnya ini tadi. Terjadilah dialog, tukar pikiran tentang agama masing-masing. Dan yang kita sayangkan adalah sampai keluar ucapan dari seorang perempuan ini, apakah benar agama yang saya anut ini, agama Islam, memang benar-benar agama satu-satunya agama yang benar? Sampai terucap seperti itu. Ini tentu cukup mengagetkan kita ya, karena dia memiliki latar belakang agama yang bagus, lalu kemudian keluarganya juga agamis. Buktinya adalah menolak lamaran seorang laki-laki non Muslim karena terkait dengan keselamatan akidah anaknya. Nah, ini cukup menjadi perhatian kita karena akidah ini, keyakinan kita terhadap agama, terutama pada zaman globalisasi ini, itu sangat mengkhawatirkan. Apalagi kita ini pemuda, apalagi yang baru masuk kuliah. Biasanya kalau usia-usia SMP, SMA itu masa-masa doktrin ya biasanya. Nah, ketika masuk usia kuliah, masuklah di sana berbagai pemikiran, berbagai ideologi yang kemudian dari sisi jiwa-jiwa pemberontak dari pemuda ini muncul, lalu kemudian tertata, dan kemudian mempelajari, kemudian lalu kemudian membenarkan. Yang itu jika kita lihat sangat terkadang sangat rasional sekali. Misalnya jika dikatakan, masa Allah tega seorang Bunda Teresa misalnya yang luar biasa baik, apakah Allah tega misalnya seorang Mahatma Gandhi misalnya, berjuang kemanusiaan dan sebagainya, Allah tega memasukkan dia ke neraka? Ini kan pertanyaan yang naluri kita yang diserang, bukan akal kita. Nah, biasanya kita sebagai manusia, ketika naluri kita yang diserang, biasanya kita luluh. Jika kita tidak dibarengi dengan pemahaman akidah itu. Jika kita lihat hal-hal yang demikian, itu patut kita waspada. Itulah kira-kira fenomena pemuda. Jika kita melihat pemuda di dalam Al-Quran misalnya, kita ingat dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kisah Ashabul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Jadi kami bercerita
Kami kisahkan kepadamu suatu kisah tentang kebenaran, innahum fityatun. Jadi Allah menggunakan lafaz fityah. Sesungguhnya ada mereka adalah sekelompok pemuda, amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Tuhannya, wazidnahum huda. Ya, itu adalah bagaimana Allah menggambarkan ketika seorang pemuda Ashabul Kahfi, dia adalah seorang bangsawan. Jadi kalau kita biasanya itu masa-masa usia SMP, SMA itu biasanya ekonomi kita itu terbatas. Nah, lalu kemudian agak bebas ya ekonomi kita biasanya. Nah, ini bangsawan itu biasanya kita tergiur ketika mendapatkan uang saku yang lebih banyak misalnya. Atau ketika masa-masa usia kuliah itu biasanya ada yang sudah mendapatkan pendapatan sendiri. Nah, itu biasanya usia-usia kaget kemana uang ini akan mengalir. Nah, bangsawan ini ketika mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, akan tapi mereka menjauhi itu untuk menyelamatkan akidah. Nah, ini adalah pemuda. Lalu kemudian kita masih ingat bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala itu, Nabi Ibrahim alaihissalam ini belum menjadi nabi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 60, qalu sami'na fa'a. Jadi ketika dihancurkan Ka'bah itu mereka bertanya-tanya siapa yang menghancurkan Ka'bah ini. Kemudian ada di antara mereka kami mendengar ada seorang pemuda, jadi lafaznya juga pemuda. Fata yadhkuruhu yuqalu lahu Ibrahim. Lalu kemudian mereka menyebut nama Ibrahim. Jadi Ibrahim ketika menghancurkan Ka'bah, coba bayangkan seorang pemuda yang waktu itu Tuhannya disembah, dia berani untuk membunuh. Lalu kemudian dengan kisahnya yang luar biasa menantang perdebatan dengan seorang raja. Lalu kemudian dia diancam untuk dibakar. Dan dengan gagah Nabi Ibrahim ini terselamatkan. Teman-teman semuanya, jika kita melihat mukjizat para nabi, di antaranya nabi-nabi itu tidak ada yang mengharapkan pertolongan dari Allah. Ketika Ibrahim alaihissalam misalnya mau dibakar, beliau tidak dikasih tahu sama Allah, tenang saja Ibrahim, apinya nggak akan bakar kamu, jadi tenang, nggak ada pemberitahuan seperti itu. Kemudian Nabi Musa misalnya, kita bayangkan ya, kita seorang pemimpin ngajak kabur untuk menyelamatkan diri dari pemerintah Iran misalnya, kita kabur menyelamatkan diri, dan kemudian kita ada di penghujung laut, di belakang kita dikejar, di depan laut, kemudian umat kita yang kita bawa itu nyalakan kita. Musa, gimana kamu ini? Kita ini udah ikut kamu, kita udah dikejar-kejar sama Fir'aun, kita mau dibunuh, kemudian di depan kita laut, kita mau mati. Gimana tanggung jawabmu sebagai seorang pemimpin? Katanya kamu mau jamin kita selamat. Kira-kira begitu percakapannya. Dan di saat seperti itulah Nabi Musa tetap bertawakal, tidak berputus asa, lalu kemudian diperintah untuk membuka tongkat. Yang mana Nabi Musa tidak berharap sama sekali dan belum ada gambaran sama sekali kalau tongkatnya itu bisa membelah lautan. Itu tidak bisa terbayangkan sama sekali. Nah, sejarah-sejarah demikian kita baiknya membaca dengan kacamata pada zaman dahulu, jangan kacamata saat ini yang kita sudah tahu endingnya seperti apa. Karena nabi-nabi itu selalu happy ending kan, ya. Ditolong oleh Allah, kemudian diazab umatnya, kemudian masuk Islam. Sehingga ketika kita membaca cerita tentang Bilal, azabnya, kemudian kegalauan Nabi Musa dan lain sebagainya, itu kita kurang menghayati. Nah, begitulah kira-kira pemuda-pemuda yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tantangannya apa yang kita dapat pemuda ini? Kita tahu tadi, ciri-ciri pemuda itu apa? Yaitu berada pada puncak kematangan fisik. Nah, kalau pemuda-pemuda yang sudah menikah, oke ya, bisa menyalurkan hawa nafsunya. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki hawa nafsu. Itu sangat wajar sekali. Nah, pemuda ini yang biasanya seringkali tergoda. Karena mencintai itu adalah kebutuhan. Bukan ada, jadi kita menyalurkan emosi itu adalah kebutuhan. Nah, masalahnya ternyata penyaluran kita untuk menyalurkan emosi, hasrat, nafsu dan sebagainya
seringkali terhalang oleh belum ada tempat penyaluran. Nah, tempat penyaluran ini bersifat dua, karena kita berasal dari dua unsur. Yang pertama unsur fisik dan unsur rohani. Unsur fisiknya kita penyaluran biologis, ya kan? Itu sangat wajar sekali. Nah, sisi emosi kita itu tadi penyalurannya adalah mencintai. Nah, ketika penyaluran fisik itu tidak bisa terpenuhi karena belum menikah misalnya, akhirnya penyaluran emosi untuk mengeluarkan energi cinta itu diambil dengan cara pacaran. Jadi pacaran itu adalah sangat manusiawi sekali. Kenapa? Karena dia sebagai manusia ingin menyalurkan kebutuhan dia untuk mencintai, sehingga hati dia menjadi puas. Nah, yang jadi masalah adalah kita berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada aturannya. Ketika hewan, ketika dia beranak, tinggal kawin saja. Tapi manusia tidak, dia harus melalui perjanjian suci. Dan itulah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam surat An-Nazi'at. Jadi sebenarnya Allah itu ketika memberikan aturan-aturan dan sebagainya, Allah sebenarnya sudah memberikan kisi-kisi. Siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka itu Allah sudah berkisi-kisinya. Salah satu perbedaan yang sangat signifikan penghuni surga dan penghuni neraka itu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nazi'at. Fa'amma man tagha, barang siapa yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mencintai kehidupan dunia, fa inna jahima hiyal ma'wa. Nah, bagaimana yang terjadi sebaliknya? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang takut kepada kedudukan Tuhannya, wa nahaa nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsu, fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat tinggalnya. Jadi benang merah perbedaan penghuni surga dengan penghuni neraka itu adalah dalam rangka menjaga hawa nafsu. Dan itulah yang seringkali membuat manusia-manusia itu terlena. Kita lihat beberapa hari yang lalu terangkat koruptor dan sebagainya, korupsi. Padahal itu adalah untuk bantuan dan sebagainya. Kurang apa? Kekayaan melimpah. Ilmu, siapa yang tidak pintar? Seorang menteri tidak mungkin bodoh. Anggota-anggota dewan yang banyak. Nah, maksudnya orang-orang yang selama ini kita ketahui tertangkap OTT, ya, mereka adalah yang memegang jabatan, dan tidak mungkin orang bodoh, pasti orang pintar. Nah, pertanyaannya, kenapa orang yang pintar, lalu kemudian ada yang bilang terkenal agamanya, ada yang kenal agamanya baik dan sebagainya, lalu kemudian kenapa bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang mengambil hak orang lain? Tidak lain karena tidak mampu, menahan nafsa 'anil hawa, ini tidak mampu untuk menahan hawa nafsu. Dan itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan demikian. Jadi tidak hanya sekedar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi ada menahan hawa nafsu sebagai pengendali kita. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu kita sebagai pemuda, ya, meskipun kita merasa bahwa impian kita itu masih lama, mimpi-mimpi kita masih lama, ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita perjuangkan itu masih jauh, dan kita tidak membayangkan bahwa kita akan mati sedemikian cepat. Mari kita merenungkan ketika kita takziah, ya, ketika kita takziah, coba kita baca berapa persen di antara takziah itu yang betul-betul merenungkan tentang kejadian kiamat kecil ini, ataukah hanya ada yang rokokan, ada yang tertawa-tawa dan sebagainya. Padahal salah satu kita bertakziah, tujuan dari kita bertakziah adalah yang pertama kita mendoakan si mayit, dan yang kedua adalah untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita akan ditandu di keranda itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ketika menggambarkan salah seorang penghuni surga, ya. Lagi-lagi Allah memberikan ciri-ciri. Jadi nanti kita di surga ini, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, amin. Allah menggambarkan nanti ada sebuah obrolan di dalam surga nanti. Jadi ibaratnya kita nanti berkumpul, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu akan bertanggung jawab
illa ashabul yamin, kecuali orang-orang penghuni kanan, maksudnya adalah surga. Nah, fi jannati yatasaalun. Jadi di surga nanti ada sekelompok orang-orang yang di surga itu ngerupi, ngobrol tentang apa? Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Jadi kira-kira ini kemana ya? Kok nggak sama kita? Gitu. Loh, orang ini kemana? Nah, ini orang-orang yang berdosa itu kok bisa masuk surga ya? Kenapa kira-kira? Lalu kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa jarak surga dengan neraka itu sangat jauh sekali. Akan tetapi bagaimana caranya Allah mampu membuat mereka saling berkomunikasi. Mereka tanya, masalah aku fi sakor, wahai penghuni neraka, kok bisa kamu masuk neraka sakor? Kok bisa? Gimana ceritanya? Kita kaget kok bisa gitu. Lalu kemudian mereka jawab, qalu lam nakum minal musallin. Iya, kami ini nggak menegakkan sholat. Walam nakulu ta'imul miskin, kita juga nggak memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Nah, coba bayangkan, memberi makan orang miskin yang selama ini kita konotasikan sebagai perbuatan sunnah. Maksudnya sunnah kita kerjakan mendapat surga, tidak kerjakan tidak mengapa. Ternyata Allah ada ancamannya di sini. Jadi orang yang tidak memberikan makan kepada orang yang membutuhkan itu akan mendapatkan ancaman masuk ke dalam neraka sakor. Salah satu buktinya adalah ini. Mereka adalah tidak sholat, tidak memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Wa kunna nakhudu ma'al khawidin, dan kami berbincang-bincang dengan orang-orang yang membincangkan dengan sesuatu yang batil. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin, sampai kemudian tiba-tiba datang ajaran itu. Keyakinan maksudnya adalah malakul maut. Teman-teman semuanya, oleh karena itu kita sebagai pemuda, mari kita ingat ayat surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi kemegah-megahan kesenang-senangan yang kita rasakan, yang kita nikmati selama ini, jangan sampai melalaikan kita. Kenapa? Karena kalau sudah sampai melalaikan kita, tiba-tiba hatta zurtumul maqabir, kita baru sadar ketika malakul maut atau malaikat maut menghampiri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal." Setiap umat itu akan merasakan mati. Fa idza jaa ajal, ketika datang ajal kalian, ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi tidak akan pernah diundurkan barang 1 menit pun, 1 detik pun, ataupun tidak bisa dimajukan barang 1 detik pun. Oleh karena itu pilihan ada di kita. Bagaimana kita akan mati? Dalam keadaan kita mati itu sangat tergantung setelah daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, akan sangat bergantung kepada kegiatan kita sendiri. Apakah kita istiqomah? Apakah kita senantiasa mengisi kehidupan kita dengan sesuatu yang bermanfaat ataupun tidak? Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah muhasabah sejenak kita yang patut kita renungkan, karena kematian yang datangnya tiba-tiba ini seringkali membuat kita takjub. Ketika kita takziah misalnya, baru kemarin kita bertemu dengan orang tersebut, sedang tiba-tiba sudah meninggal. Kita bayangkan seandainya tiba-tiba saja kita berniat mau melakukan sebuah kebaikan atau berniat melakukan sebuah kejelekan, tiba-tiba saja kita diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang bertanya, silakan. Silakan tanya jawab, dipersilakan untuk yang bertanya.
Demikian tausiah yang telah disampaikan. Terima kasih kepada Pemuda Desa Sidoarjo. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Ya tahu gimana saya. Selanjutnya akan ditutup dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.